Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jitasya akan memperkenalkan dua teman kelompok saya, ada Agista dan Fitri. Kami akan menjelaskan tentang anatomi kontrak. Bagian pendahuluan terdiri atas. Yang pertama adalah sebagian pembuka memuat 3 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sebutan atau nama kontrak dan penyebutan yang dilakukan. Jadi judul kontrak merupakan kepala atau head dari kontrak. Judul kontrak biasanya sama dengan isi kontrak yang bersangkutan, mencerminkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kontrak yang bersangkutan, dan biasanya judul kontrak ini tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang kedua adalah tanggal kontrak yang dibuat dan ditandatangani. Hal ini penting untuk mengetahui sejak kapan kontrak itu mengikat para pihak. Jika dalam kontrak itu tidak dicantumkan secara khusus, sejak kapan kontrak itu mulai berlaku bagi para pihak. Yang ketiga adalah tempat dibuat dan ditandatangani kontrak. Hal ini penting untuk mengetahui hukum apa atau hukum kebiasaan apa yang ikut mengikat dalam kontrak tersebut. Karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tempat lahirnya kontrak itu ikut mengaruhi isi kontrak. Dalam arti selain terikat dengan klausul-klausul kontrak yang dibuatnya, para pihak juga terikat dengan kebiasaan-kebiasaan setempat. Yang kedua adalah sebagian pencantuman identitas para pihak. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah para pihak harus disebutkan secara jelas, karena identitas para pihak dalam kontrak secara lengkap, istilah lainnya yaitu komparisi. Para pihak oleh hukum lazimnya dibagi atas 2 kelompok, yaitu perorangan atau badan usaha. Jadi badan usaha ini dibagi 2, ada badan usaha berbadan hukum dan ada juga badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang kedua adalah orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa. Dalam hal kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak dalam kontrak, misalnya mewakili, pemegang kuasa, bertindak untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Hal ini penting untuk mengetahui para pihak kaitannya dengan kecakapan dan kewenangan, terutama ketika pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut adalah badan hukum. Yang paling penting harus diperhatikan adalah apakah pihak yang mewakili badan hukum tersebut adalah benar-benar orang yang diberikan kewenangan untuk mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut. Yang ketiga adalah subbagian penjelasan. Pada bagian ini diberikan penjelasan mengapa para pihak mengadakan kontrak. Sering disebut bagian dari premis. Biasanya berisi tentang penjelasan latar belakang yang terjadinya kontrak, sehingga pada bagian ini biasanya secara jelas apa yang menjadi pokok kontrak. Dalam penjelasan ini juga dicantumkan sebab atau klausal yang halal dari masing-masing pihak. Hal ini berguna sebab yang halal merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Bagian kedua ada bagian isi. Yang pertama ada klausul definisi. Klausul definisi ini biasanya memuat berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat menyimpang dari pengertian umum. Definisi dapat dirumuskan sendiri oleh para pihak atau diambil dari berbagai definisi yang sudah tertera di dalam undang-undang. Kedua, ada klausul transaksi. Klausul transaksi adalah klausul-klausul yang berisi tentang transaksi yang dilakukan. Para pihak menuangkan segala apa yang dikehendakinya atau disepakatinya, sehingga klausul ini terdiri beberapa pasal dan makin penting, rumit, atau makin besar nilai kontrak itu, makin banyak pula yang diatur dalam klausul transaksi ini. Dengan demikian, substansi itu kontrak diharapkan dapat mencakup keinginan-keinginan para pihak secara lengkap. Ketiga, ada klausul spesifik. Klausul spesifik mengatur tentang hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya, klausul tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan transaksi yang berbeda. Yang keempat, ada klausul ketentuan umum. Klausul ketentuan umum merupakan klausul yang seringkali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Kontrak ini mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain. C. Bagian penutup terdiri atas 1 subbagian kata penutup. Subbagian ini biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu, atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak. Pada bagian ini selalu dicantumkan tanpa adanya paksaan, baik secara fisik ataupun psikis. Pencantuman ini dimaksudkan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak dilakukan sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Apabila kontrak itu dibuat dengan pemaksaan dari salah satu pihak, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berada di bawah tekanan dengan dimintakan pembatalan kepada pengadilan. 2.
subbagian penempatan ruang tanda tangan. Subbagian ini merupakan tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebut nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang menandatangani dan jabatan dari orang yang menandatangani. Hal ini merupakan bukti terjadinya perjanjian para pihak dan para pihak mendukungan diri untuk mematuhi segala klausul yang terdapat di atas tanda tangan tersebut. Selain para pihak meliputi juga tanda tangan saksi-saksi dan atau notaris. Sekian penjelasan diskusi tentang anatomi kontrak kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengar atau menonton ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.